Perhatian. Sebelum kalian melanjutkan video ini, silakan kalian tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar sebagai bukti kehadiran telah menyaksikan video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our video channel. Anak-anakku yang soli dan soliha, sebelum kita melaksanakan pembelajaran daring, kalian sudah melaksanakan pembiasaan baik belum? Murojaah dan sholat duhanya sudah dilaksanakan belum? Oke, jika sudah, sekarang siapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Sebelum belajar, kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready, kiddos? Nah, anak-anakku yang soli dan soliha, hari ini kita akan belajar 2 PB. Yang pertama di pembelajaran 3 yaitu ada perkembangan kapal laut, dan di pembelajaran 4 yaitu ada sejarah kereta api di Indonesia. Sekarang kita mulai pembelajaran 3 terlebih dahulu ya, yaitu perkembangan kapal laut. Perkembangan kapal laut. Zaman dahulu, saat memulai melakukan perjalanan jauh, manusia memikirkan cara untuk menyeberangi lautan. Manusia ingin mengetahui tempat-tempat yang belum pernah dijelajahi. Oleh karena itu, berbekalah keinginan dan pengetahuan sederhana, manusia mulai membuat perahu untuk mengarungi lautan. Perahu pertama yang dibuat oleh manusia prasejarah adalah kano. Kano dikenal sebagai nenek moyang kapal laut. Bentuk kano masih sangat sederhana. Manusia prasejarah menggunakan batang pohon untuk dibuat kano. Pemanfaatan kano masih terbatas untuk menyeberangi sungai dan danau. Semenjak masa prasejarah, alat transportasi air semakin berkembang. Pada setiap budaya atau peradaban suatu bangsa, terdapat keterangan tentang perahu. Seperti pada peradaban bangsa Mesir, terdapat perahu Mesir yang dapat mengangkut 20 penumpang. Demikian pula dengan peradaban bangsa Romawi dan bangsa Viking. Perahu Romawi yang dikenal dengan nama galion dapat berlayar dengan tenaga tambahan dari ratusan pendayung untuk meningkatkan kecepatan. Adapun perahu Viking yang disebut dengan longship biasanya memiliki hiasan yang sangat indah. Seiring dengan perkembangannya teknologi, masa kejayaan kapal layar pun berganti dengan ditemukannya mesin uap. Generasi kapal uap menandai berakhirnya zaman kapal layar. Kapal uap menggunakan tenaga uap dari ketel atau menggerakkan baling-baling. Kecepatan kapal uap tentu mengalahkan kapal layar. Kemampuan daya angkut pun meningkat berkali lipat. Memasuki abad ke-20 bermunculan kapal mesin diesel. Dengan bahan bakar solar, mesin diesel lebih baik dalam hal tenaga dibandingkan mesin uap. Di samping itu, mesin diesel lebih hemat bahan bakar dibandingkan mesin uap. Para pelaut tidak hanya mahir mengemudikan kapal, mereka juga mahir berenang. Biasanya para pelaut telah berlatih berenang sejak mereka kecil. Mereka berlatih berenang di pantai hingga laut lepas. Namun berlatih berenang seperti itu berbahaya bagi kita. Oleh karena itu kita cukup berlatih di kolam renang saja ya. Tahukah kalian, kolam renang merupakan tempat yang dikunjungi oleh banyak orang. Nah, oleh karena itu petugas kolam renang berusaha untuk membuat pengunjung merasa nyaman dan menjaga kebersihan kolam renang. Lumut dan daun kering disingkirkan. Air kolam juga diberikan pembersih dan anti kuman untuk membasmi kuman penyakit. Namun, kita tetap harus jaga kesehatan tubuh kita sendiri ya. Setelah berenang, hendaknya kita mandi kembali untuk membersihkan diri. Bilas tubuh dengan air, kemudian keramas rambut dan sabuni tubuh kita kembali. Terakhir, bilas tubuh hingga benar-benar bersih. Kita lakukan ini untuk menghilangkan kotoran yang tak tampak mata. Selain itu, zat anti kuman tidak lagi menempel di kulit kita sehingga kita terhindar dari kuman. Sejarah kereta api.
Kereta api merupakan salah satu alat transportasi darat. Kereta api dengan mesin diesel dan mesin uap terdiri dari sebuah lokomotif dan rangkaian gerbong. Sejarah kereta api di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Ketika itu, masyarakat Indonesia dipaksa membangun rel kereta api melalui sistem kerja tanam paksa. Jalur kereta api pertama dibangun berada di Desa Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kabupaten Semarang. Setelah rel selesai dibangun, kereta baru mesin uap menjadi alat transportasi yang digunakan. Kereta tersebut dibuat dengan sasis dari kayu, rangka baja dan badan terbuat dari kayu. Dalam perkembangannya, kereta bermesin uap digantikan oleh kereta bermesin diesel yang melayani rute perjalanan jauh. Pada tahun 1925, kereta api listrik muncul. Kereta listrik tidak lagi menggunakan lokomotif. Kereta mendapat tenaga dari aliran listrik melalui kabel yang membentang antar stasiun. Kereta rel listrik menjadi moda transportasi untuk melayani rute jarak dekat. Mereka yang hendak ke kantor, sekolah, ataupun pasar bisa menggunakannya. Untuk mengetahui sejarah lebih lengkap tentang kereta api, kita bisa mengunjungi Museum Kereta Api di Ambarawa. Nah, museum ini berada di pusat kota Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Alat transportasi digunakan berdasarkan manfaatnya. Kereta api digunakan untuk berjalan jarak jauh. Jalur perjalanan yang lurus dan tidak ada persimpangan memudahkan kereta api melaju cepat. Adapun untuk perjalanan dekat, orang-orang lebih memilih menggunakan sepeda motor. Sepeda motor merupakan kendaraan yang hemat bahan bakar. Di samping itu, motor dapat melalui jalan-jalan kecil dan sempit sehingga mudah mencapai tempat tujuan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan sejarah tentang kereta api di Indonesia. Sekarang kita simak yuk penjelasan matematika di samping ini. Sekarang mari kita perhatikan persegi AB, CD di bawah ini. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Bagaimana cara mencari keliling persegi? Cara mencari keliling persegi dengan cara menjumlahkan sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, dan sisi keempat. Kita tulis di sini, keliling persegi sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Sekarang kita lihat keliling perseginya. Keliling persegi sama dengan 6 cm. Kita tulis di sini 6 cm ditambah 6 cm ditambah 6 cm ditambah 6 cm. Atau bisa juga kita tulis 4 kali 6 cm sama dengan 24 cm. Jadi keliling persegi sama dengan 24 cm. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan kalian kerjakan tugasnya di halaman 145. Ayo berlatih. Buatlah pertanyaan berdasarkan teks di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.